mengenai program Tahsinku dan Tahfizku. Buat teman-teman semua yang masih kurang jelas, apalagi buat peserta baru, bisa tanya-tanya di grup kalau misalkan ada yang kurang jelas. Insya Allah nanti slide-nya juga akan di-share di grupnya. Gitu. Selanjutnya ke acara utama kita malam ini, yaitu sharing session dengan tema meraih keberkahan Al-Quran dengan adab yang baik. Pembicara kita kali ini adalah Ustazah Silmi Salfa Al-Hafizah. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Ustazah Silmi Salfa Al-Fauziyah berasal dari Tasikmalaya. Saat ini beliau sedang berdomisili di Sudan. Beliau saat ini sedang belajar di International University of America. Usianya 22 tahun. Aktivitasnya selain kuliah juga mengajar. Pendidikannya yaitu PDHQ Usmani tahun 2016, Lipia 2018, dan saat ini di International University of Africa. Beberapa prestasi beliau yaitu Hafizah 30 juz Al-Quran. Selain itu juga beliau hafal 1000 hadis Bukhari Muslim. Sebagai musyrifah di Markas Utrujah Jakarta, serta penerima syahadah 30 juz dari LBQ Al-Usmani, juara 3 MHQ 30 juz plus tafsir bahasa Arab tingkat provinsi, serta juara 1 lomba debat bahasa Arab tingkat provinsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk Ustazah Silmi. Sudah hadir bersama kita kah? Ya. Ya, ya, boleh silakan. Suara saya udah kedengeran? Sudah terdengar Ustazah. Sudah. Ya. Silakan Ustazah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahhabatihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna shawab fil qawli wal 'amal wa atlik alsinatana litilawati kitabik ala nahwil ladzi yurdik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Sudan ini masih sore, masih jam 3, dan waktu malam hari pada waktu jam Indonesia, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul meskipun dalam bentuk majelis online ya, kita sebut dengan majelis online ya, tapi semoga pahalanya sama sebagaimana kita bermajelis offline seperti biasanya. Nah, teman-teman semua di sini boleh manggil saya Kak Silmi ya, Kak Silmi, karena umur saya ya masih tidak terlalu tua banget ya. Panggil saja Kak Silmi. Saya masih belajar di sini, masih sedikit ilmunya. Di sini hanya akan berbagi sedikit saja yang saya ketahui. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan semuanya, ibu-ibu atau kakak-kakak semua yang ada di sini, untuk sama-sama meluruskan niat. Meluruskan niat bahwa kita mengikuti majelis online ya saat ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah
wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah, dan seterusnya. Jadi apabila kita berkumpul dalam suatu majelis dan kita menyebut-nyebut nama Allah di situ ya, kita dikelilingi oleh malaikat dan Allah turunkan sakinah kepada kita semua. Nah, insya Allah saat ini kita semua akan sama-sama membahas tentang adab. Nanti akan ada slide yang saya bagikan ya. Teman-teman kakak-kakak atau ibu-ibu yang berbahagia, para ulama terdahulu, mereka sebelum mempelajari suatu ilmu, mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Jadi ulama terdahulu itu sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Mereka mengajarkan muridnya adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Kenapa begitu? Karena betapapun tingginya ilmu seseorang, tetapi apabila tidak dibarengi dengan akhlak, dengan adab yang baik, dengan adab yang tinggi, unsur merusaknya akan lebih banyak daripada memperbaikinya. Mohon maaf ya, ini saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi mungkin di antara hadirin yang hadir di sini melihat betapa banyaknya di Indonesia orang-orang yang ilmunya tinggi, menguasai banyak hal, hartanya melimpah, tetapi membuat kerusakan begitu banyak. Seperti misalkan lulusan sarjana atau lulusan dokter sekalipun menempati posisi yang tinggi di suatu jabatan, namun dia tidak mempunyai adab yang benar, tidak memiliki adab yang benar. Apa yang terjadi? Korupsi. Intinya hal-hal yang menyakiti rakyat. Itu kenapa? Karena kurangnya adab. Hadirin rahimakumullah, beberapa bulan ini tersebab pandemi ya, begitu marak kajian-kajian yang online. Kajian-kajian online baik itu via Zoom atau Google Meet ya, sebagai pengganti kajian-kajian offline. Nah, banyak yang merasa bahwa kajian yang online ini sudah cukup. Maksudnya posisinya bisa menggantikan kajian yang offline gitu kan. Padahal kajian online ini hanyalah sebuah alternatif pilihan yang tidak bisa kita jadikan sebagai metode utama. Kita tidak bisa menjadikan kajian online sebagai metode utama dalam sebuah pembelajaran. Karena yang kita butuhkan itu bukan hanya transfer ilmu antara murid dan guru ya, tetapi juga transfer keteladanan, transfer norma-norma yang baik, dan hal itu tidak bisa didapatkan jika hanya lewat online. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya juga tidak boleh kita tinggalkan semuanya. Nah, maka saat ini karena kajian online yang lebih sering kita bahas ya, maksudnya lebih sering kita lakukan, yang akan saya bahas di sini lebih ke kajian online. Ini ada slide. Oh, Misalnya share screen-nya. Oh iya, ini lagi dicari. Bisa saja. Ada. Oh, ya. Sebentar. Oh, mungkin saya kirim saja ya. Tidak bisa dibuka di sini. Nah, langsung saja ke yang pertama ya, karena slide-nya ini.
Oke, sebentar kami coba tampilin ya Ustazah. Ya. Slide udah dikirim ya, El? Nah, boleh lanjut. Next ke ada mengikuti halaqah Al-Quran. Nah, ini keutamaan halaqah Al-Quran ya. An Abi Hurairah. Jadi ini hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas mereka sakinah, rahmah, menyirami mereka, para malaikat mengurumuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Jadi mudah-mudahan ya, meskipun majelis kita saat ini online, tapi kita niatkan ini sebagai pengganti dari berkumpulnya kita. Mudah-mudahan ada sakinah dan ada ketenangan hati kita saat ini. Diharap teman-teman semuanya fokus untuk menyimak dan berdoa semoga saat ini kita dikelilingi oleh para malaikat. Next. Nah, ada mengikuti halaqah Al-Quran ya. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kita mengikuti halaqah Al-Quran itu yang pertama-tama kali harus kita perhatikan adalah niat. Kenapa tentang niat? Karena suatu amalan itu tergantung niatnya. Harus ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita, akan Allah berikan, akan Allah kasih hal-hal yang terbaik yang kita inginkan, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengikuti halaqah adalah untuk mencari ilmu dan ilmunya itu untuk dipamerkan. Maksudnya untuk dikasih tahu kepada orang lain bahwa saya ini adalah orang yang berilmu, atau hanya semata-mata mengisi kekosongan saja, atau hanya untuk mendebat orang lain yang tidak tahu, mendebat orang lain yang ilmunya lebih sedikit daripada kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mengikuti halaqah ini adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini berpakaian syar'i dan rapi. Teman-teman semua ada di hadis arba'in nomor 2. Saat itu hadis ini membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan rapi. Di situ disebutkan bajunya putih sampai tidak ada bekas, tidak terlihat bahwa orang ini habis dari sebuah perjalanan. Nah, di sini mencerminkan bahwa malaikat Jibril ketika menyampaikan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sangat rapi. Terus di situ disebutkan rambutnya hitam dan bersih. Jadi di situ terlihat bahwa malaikat ketika menghadirkan atau memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad bersih rapi. Nah, begitu pula dengan kita harus berpakaian syar'i dan
rapih meskipun hanya online. Karena al-ajru biqadri masyaqqah ya. Jadi pahala itu sesuai dengan kadar usaha kita. Jadi diusahakan kalau misalkan mengikuti kajian online halaqah Al-Qur'an meskipun online itu keadaan rapi, terus wangi ya meskipun hanya sendiri. Karena sebenarnya rapih dan enak, tampilan enak itu sebenarnya bukan hanya untuk orang lain ya, tapi diri kita sendiri aja enak ketika melihat kita rapih. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya, karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu menyukai keindahan. Nah, yang ketiga ini mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis. Maksudnya begini, karena ini kajian online ya, disiapkan hal-hal seperti HP. HP itu harus dalam keadaan baterainya misalkan full, terus kuotanya mencukupi, dan lokasi tempat untuk belajarnya itu aman. Maksudnya tidak tempat yang saat itu lalu lalang orang yang bisa terlihat aurat. Nah, jadi disiapkan hal-hal yang bersifat teknis. Jangan asal misalkan nggak apa-apa deh kan bisa di-unmute ya, unmute videonya. Jadi di tempat yang biasa aja sambil tiduran gitu. Nggak bisa seperti itu karena ini bagian dari adab. Yang keempat, meminta izin ketika ada suatu keperluan. Nah, meminta izin ketika ada suatu keperluan ini bagian dari adab. Izin itu adalah doa ya. Izin itu sama dengan doa. Jadi ketika di majelis offline kita ingin pamit ke belakang misalkan untuk ke toilet ya, itu biasanya kan izin dulu kepada ustadz atau ustadzahnya ya. Begitu pula ketika offline, jangan asal mematikan kamera lalu langsung pergi, atau bahkan ada yang tidak mematikan kamera dulu dan langsung pergi. Jadi harus meminta izin ketika ada suatu keperluan. Yang terakhir ini mengakhiri acara dengan salam, tidak keluar sebelum dipersilahkan. Nah, ini bagian dari adab. Jadi ketika mengikuti kajian online atau offline dan kajian itu udah selesai, tetapi pembawa acara atau ustadzahnya belum mengakhiri, tidak diperkenankan untuk keluar terlebih dahulu. Kita bayangkan saja kalau misalkan lagi kajian offline ya, atau halaqah Quran offline, ustadzahnya masih berbicara, tetapi kita langsung keluar. Bagaimana perasaan ustadzah saat itu? Kayak gitu. Jadi diperhatikan adab-adab itu. Kenapa harus memperhatikan adab? Karena ada kesinambungan antara adab dengan keberkahan kita. Misalkan teman-teman semua di sini menghafal Al-Quran ya, atau belajar Al-Quran. Coba diperhatikan, kalau misalkan teman-teman ini merasa kesulitan, merasa kesusahan ketika menghafal, coba diperhatikan adabnya lagi. Apakah ustazahnya sudah ridho dengan akhlak kita terhadap beliau, atau adakah adab kita terhadap Al-Quran yang belum benar? Coba diperhatikan, karena itu sangat-sangat mempengaruhi antara ilmu yang kita dapatkan, susah atau mudahnya itu berhubungan dengan adab. Kalau misalkan adab kita sudah bagus, insya Allah untuk mendapatkan ilmu juga akan lebih mudah. Nah, ini untuk bab adab. Bisa next, Ustazah. Ya, next ini udah dibahas ya, nanti boleh di-share ininya, slide-nya. Next ini langsung ke bab. Ini ada request tentang wanita haid boleh membaca Al-Quran atau tidak ya. Nah, langsung ke sini saja. Bolehkah wanita membaca Al-Quran ketika haid? Di sini ada perbedaan pendapat, yaitu ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Di sini saya ringkas saja ya. Yang mengharamkan itu ada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Dan yang membolehkan juga ada dua, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Zahiri. Yang mengharamkan nih, jadi lebih banyak yang mengharamkan ya. Yang mengharamkan ini yang pertama mazhab Hanafi,
mazhab ini wanita yang sedang haid dilarang membaca Al-Quran, namun tidak mengapa jika hanya membaca mufradatnya atau kosakata, dan juga tidak mengapa jika membacanya dengan niat berzikir atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kebolehan ini hanya berlaku jika ayat-ayat tersebut bernuansa doa. Jadi maksudnya bagaimana? Misalkan teman-teman di sini membaca al-maksurat ya, atau zikir pagi dan sore itu boleh, kan ada ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Nah, itu kan nuansanya doa dan zikir. Itu boleh. Dalam mazhab ini dibolehkan seorang pengajar Al-Quran mengajarkan Al-Quran dengan syarat haruslah mengeja per kata. Nah, menurut mazhab Hanafi, misalkan teman-teman yang tahsin biasanya talaki kan, ustaznya baca alhamdulillah, nah muridnya mengikuti alhamdulillah, itu boleh karena tujuannya adalah untuk belajar. Yang kedua, mazhab Syafi'i, wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran walaupun hanya sebagian ayat. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini tidak boleh ya, tidak boleh kecuali ya seperti yang doa tadi, doa atau zikir itu boleh, tapi niatnya benar-benar untuk doa dan untuk zikir, tidak untuk membaca Al-Quran. Menurut mazhab Syafi'i, bagi yang ingin murajaah ya, ini untuk yang hafizoh, kalau misalkan ingin memurajaah hafalannya itu cukup di dalam hati, tidak boleh sampai terlafalkan, tidak boleh sampai terdengar suara murajaahnya itu, jadi cukup di dalam hati. Ini yang ketiga, mazhab Hanbali, yang haid diharamkan membaca Al-Quran, namun jika membaca kalimat yang merupakan potongan dari satu ayat maka tidaklah mengapa. Begitu pula jika mengulang-ulanginya. Jadi maksudnya ini untuk yang masih mengajar dan untuk belajar itu boleh ya. Lanjut. Nah, ini pendapat yang membolehkan. Ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini wanita yang sedang dalam masa haid dibolehkan membaca Al-Quran secara mutlak, baik dalam keadaan junub ataupun tidak. Namun jika telah selesai masa haidnya, maka haram baginya untuk membaca Al-Quran sampai dia mensucikan diri. Nah, jadi menurut mazhab Maliki ini, kalaupun haid ini boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saat itu Aisyah membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Nah, jadi ini menjadi dalil bagi orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran ya, menjadi dalil bahwa boleh ketika sedang haid itu menghafal atau membaca Al-Quran. Yang terakhir ada mazhab Zahiri. Pendapat mazhab Zahiri hampir sama dengan pendapat mazhab Maliki dan sangat berbeda dengan jumhur ulama yang lain. Kenapa sangat berbeda? Karena kalau yang lain kan nggak boleh kecuali untuk zikir dan doa ya. Kalau misalkan mazhab Zahiri itu boleh aja meskipun haid kayak gitu. Karena menurut mazhab Zahiri, ayat yang tentang la yamassuhu illal mutahharun itu bukanlah sebuah larangan, tapi itu adalah berita. Ini menurut mazhab Zahiri. Jadi untuk teman-teman semua, ibu-ibu, kakak-kakak semua yang masih dalam proses belajar, masih dalam proses tahsin atau menghafalkan Al-Quran, diperbolehkan asal niatnya untuk belajar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dibuka tanya jawab buat teman-teman di sini. Kalau ada yang punya pertanyaan untuk Ustazah Silmi, bisa via chat atau ada yang mau ngomong langsung juga boleh, silakan. Oke, sambil nunggu mungkin aku tanya duluan ya. Ustazah Silmi, Masya Allah ya, tadi memang sangat sering kali terlupa ya, memang ketika lagi online, apalagi bawaannya santai gitu ya, kan di rumah gitu, nggak ketemu langsung gitu. Nah, gimana menurut Ustazah Silmi kalau misalnya nih, kalau ada anak, misalkan mau nyusu gitu atau sambil apa gitu, jadi
belajarnya atau mengajarnya pun kita nyambi sambil misalnya nyusuin anak, karena ya walaupun ada orang lain kadang tetap maunya sama ibunya gitu. Nah itu bagaimana menurut Ustazah Silmi, apakah sebaiknya memang benar-benar fokus atau akhirnya harus keluar sebentar nih karena harus asal anaknya nangis atau apa gitu. Begitu kali ya. Oke. Jadi ini untuk ibu-ibu berarti ya, ibu-ibu yang sudah mempunyai anak. Karena saya sendiri belum berpengalaman, maksudnya belum mempunyai anak ya. Ini menurut saya izin terlebih dahulu. Jadi misalkan ketika sedang proses belajar, kalau belajar itu biasanya harus dinyalakan ya videonya ya. Kadang iya, kadang audio saja sih. Nah ya, jadi ya boleh. Tapi izin dulu, misalkan takutnya nanti ketika kita sedang fokus kepada anak kita, nanti ustadzahnya manggil misalkan Ustadzah Fani, terus Ustadzah Fani itu kan lagi fokus, jadi nggak kedengeran kan. Nah jadi bilang dulu, izin dulu Ustadzah, ini izin anak saya misalkan apa gitu kayak gitu, jadi tetap izin kayak gitu. Karena kalau beda ya, kalau yang masih single sama yang udah punya anak itu perjuangannya beda. Jadi nggak apa-apa sambil menyusui, sambil belajar, tapi tetap izin. Siap. Berarti kuncinya di komunikasi ya, di izinnya. Iya, kuncinya komunikasi. Siap. Oke, sepertinya sudah ada yang bertanya. Silakan El. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Lili ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili. Kalau sedang haid, apakah boleh pegang mushaf? Dan kalau membaca Al-Quran, apakah auratnya harus tertutup sempurna atau boleh menggunakan atasan mukena saja? Ya, seperti itu saja. Silakan. Kalau misalkan sedang haid, boleh apa enggak pegang mushaf gitu ya? Mushaf itu sebenarnya itu kan sesuatu yang ini sama manusia ya, maksudnya dicetak sama manusia juga kan. Nah tapi untuk menghormati hal itu, ketika kita haid, kita tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf kalau misalkan itu adalah murni mushaf. Maksud murni mushaf itu kalau yang nggak murni mushaf itu Al-Quran yang ada terjemahannya, kalau enggak itu buku tafsir kayak gitu, itu boleh kita menyentuhnya. Tetapi kalau misalkan Al-Quran yang benar-benar hanya Al-Quran saja, tidak ada yang lainnya, tidak ada terjemah atau tidak ada tafsir, itu tidak diperkenankan untuk menyentuhnya. Jadi untuk sebagai penghormatan ya, sebagai cara untuk menghormati Al-Quran. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi haid, pegangnya mushaf yang ada terjemahannya saja. Kalau ini saja yang kalau membacanya, apakah auratnya harus tertutup sempurna atau boleh pakai atasan mukena aja gitu? Nah, sebenarnya kalau saya sendiri belum membaca bahwa ketika membaca Al-Quran auratnya harus tertutup sempurna ya, saya belum membaca tentang itu. Tetapi ini kalau dianalogikan membaca Al-Quran itu berarti kita membaca kalam Allah ya, membaca perkataan Allah. Kan kalau misalkan ketika kita sholat, kita berbicara kepada Allah, dan ketika kita membaca Al-Quran adalah Allah berbicara kepada kita. Nah, diusahakan ketika kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang rapi, aurat tertutup, itu diusahakan seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya sendiri, ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan misalkan pakai kaos pendek, terus celana pendek, terus baca, pasti rasanya juga mungkin nyaman ya, nggak sefokus, nggak sekhusyuk ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan rapi, wangi, dan niat untuk ibadah, niat untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau menurut saya diharuskan untuk menutup aurat biar ada energi positifnya, biar ada energi semangatnya semakin banyak kayak gitu.
Ya. Buat Kak Lili gimana? Ada tambahan pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sudah, syukran Ustazah. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau tanya? Kalau aku sendiri mau tanya ini Ustazah, berarti kalau misalkan murojaah gitu, kalau murojaah itu berarti sama juga ya Ustazah? Harus tetap menjaga aurat kita gitu kan, kadang kalau misalkan nggak pakai jilbab tapi kita mau murojaah kayak gitu-gitu juga, gimana Ustazah? Sama aja ya? Murojaahnya maksudnya dalam keadaan seperti apa dulu? Maksudnya apakah memang tidak memungkinkan untuk rapih atau misalkan sebelum tidur itu kayak gitu? Ya kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lagi resmi ya harus rapi. Karena kan kalau murojaah kan biasanya bilgoib ya, bilgoib. Ya, masih ada waktu buat teman-teman. Ada yang mau tanya lagi kah? Atau Ustazah Silmi tambah tips-tips? Oh, ini ada yang nanya. Hehehe. Silakan. Oh, ada lagi yang mau tanya. Dari Kafeti Novian. Jadi kalau haid, kita berniat membaca Qur'annya itu untuk melancarkan bacaan atau melatih kembali agar hurufnya lebih sempurna. Karena dalam kondisi kita memiliki waktu yang lebih luang untuk berlatih. Mungkin maksudnya ketika haid karena memiliki waktu lebih banyak gitu. Oh iya. Jadi diperbolehkan nggak, karena mungkin kayak nggak sholat gitu-gitu kan, jadi kayak banyak waktu luang, jadi buat latihan membaca biar lebih lancar kayak gitu diperbolehkan apa enggak Ustazah? Jadi kayak belajar makhorijul huruf seperti itu ya? Iya. Ya itu diperbolehkan. Itu kan udah saya jelaskan tadi ya, ada 4, ada 2. Nah bisa dipilih dari situ kayak gitu. Terus ada pertanyaan lanjutan dari Kak Lili. Apakah boleh kita memutar murotal tapi tidak didengarkan? Jadi kayak sambil ngerjain tugas, sambil kerja atau sambil masak gitu, kita memutar murotal kayak gitu. Mungkin maksudnya nggak menyimak kali ya? Iya, nggak menyimak murotalnya. Iya, kalau menurut saya itu tidak apa-apa ya, karena daripada yang diputar itu musik, ya lebih baik Al-Quran. Kayak gitu. Ya kan? Jadi ya lebih baik Al-Quran, karena misalkan gini, kita memutar murotal sambil ngerjain tugas. Kalau kita sendiri nggak sadar kalau kita menyimak. Tapi kalau misalkan hal itu sering terjadi, misalkan setiap kali ngerjain tugas terus diputerin murotal, alam bawah sadar kita itu menyerap. Maksudnya ayat-ayat yang diputar itu ada aja yang nyangkut kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Karena kan ada metode juga ya, metode yang untuk bayi. Saya di Utrujah itu ada untuk bayi usia 3 bulan sampai 2 tahun ya, 3 bulan batita. Jadi usia 3 bulan itu udah ada sekolah Al-Quran khusus. Jadi itu diputarkan Al-Quran diputar murotal setiap hari dari jam 7 sampai jam 12. Tapi bayinya itu ada yang main, ada yang merangkak itu seperti itu. Jadi kuncinya biar anak-anak itu meskipun main, tapi yang dia dengarkan itu yang masuk ke telinganya itu tetap Al-Quran, meskipun sebenarnya dia sambil main, tapi Al-Quran itu tetap masuk, tetap terdengar kan, tapi kitanya aja nggak 100% sadar, tapi insya Allah ada yang masuk kayak gitu. Jadi menurut saya lebih baik Al-Quran yang diputarkan daripada musik. Ya, betul. Ya, buat Kak Lili sama Kak Feti gimana? Sudah jelas semua pertanyaannya? Jawabannya dari Ustazah? Mungkin di sini, ada lagi.
Oh, ada lagi. Dari Kak Nafiati Wahida. Assalamualaikum Ustazah. Kalau misalkan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf jika tidak haid, berarti harus ada wudhu ya? Nggak haid. Tapi mau pegang Quran itu kita harus berwudhu atau tidak berwudhu tidak apa-apa? Tidak berwudhu tidak apa-apa, tapi itu bagian dari adab. Berwudhu itu bagian dari adab kayak gitu. Karena kalau misalkan kita berwudhu sebelum membaca Al-Quran, sebelum memegang Al-Quran, dan kita tidak berwudhu sebelum membaca Al-Quran, itu rasanya akan beda. Karena air itu tujadidun nasyat. Tujadidun nasyat itu air itu memberi sumber semangat. Jadi bisa kalau misalkan lagi lemes ya, maksudnya lagi capek, lagi ya pokoknya lagi lemes kayak gitu. Coba wudhu. Wudhu itu sangat mempengaruhi kulit kita tersentuh dengan air itu sangat mempengaruhi. Jadi diusahakan untuk berwudhu. Jadi untuk adab kita terhadap Quran sendiri diusahakan tetap berwudhu gitu ya. Ya. Ya, diusahakan untuk berwudhu. Masih ada 7 menit lagi ya? Ya, masih ada 7 menit lagi. Yo. Mungkin di sini dari Ustazah sendiri kira-kira ada nggak sih tips-tips biar kita bisa lebih fokus dalam belajar online itu sendiri, kayak yang tadi kan udah ada beberapa adab-adabnya itu, tapi kayak kita lebih fokus lagi dan lebih mendapatkan manfaatnya dari belajar online itu sendiri. Iya, sudah mungkin juga termasuk kayak apa sih kelas-kelas yang sebaiknya kita pilih. Kadang kan banyak akhirnya malah jadi nggak maksimal atau apa seperti apa gitu manajemen waktunya. Apakah harus kelas-kelas yang singkat atau kelas yang berseri atau seperti apa tujuan belajar gitu. Mungkin gitu kan. Tambahan sedikit tips manajemen waktunya. Yang pertama itu tadi tips bagaimana agar bisa fokus ya. Fokus ketika online. Sebenarnya gini, fokus itu kalau misalkan dalam bahasa Qurannya itu istiqomah ya. Istiqomah maksudnya kita itu gini. Kunci fokus, satu-satunya kunci fokus itu adalah hati. Bisa dipahami nggak? Masih kalau hatinya galau pasti jadi kemana-mana pikirannya. Tergantung niat kita gitu ya saya. Iya, jadi yang pertama kalau misalkan mau fokus ya, yang pertama kalau misalkan mau fokus itu hati kita diluruskan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ya, segala sesuatu yang kita lakukan baik itu sendiri ataupun bersama itu tetap dicatat ya, tetap ada yang mencatat. Tetap ada malaikat yang mengikuti kita kan selama kita beraktivitas itu. Jadi kalau ingin fokus yang pertama-tama itu adalah menata hati. Bahwa niat kita diperbaiki sekecil apapun pekerjaan kita. Tergantung dengan niatnya. Jadi misalkan kita ini mau kajian online ya, niatnya untuk biar menjadi ahlul Quran. Jangan hanya aku kajian online nih biar ngisi kekosongan aja deh. Nah, itu bakalan beda. Jadi kalau misalkan mengisi kajian online hanya untuk mengisi kekosongan, tidak akan maksimal yang akan didapatkan. Tetapi kalau misalkan dia mengikuti kajian online, saya mau kajian online ini Al-Quran biar menjadi keluarga Allah misalkan kayak gitu. Nah, itu bakalan beda reaksi ke tubuh kita juga, terus reaksi ke semangat kita juga bakalan berbeda. Jadi kunci untuk fokus yang pertama adalah niat. Jadi jangan sampai ada suatu hal yang tidak berarti. Jadi jangan sampai yang kita lakukan itu asal-asalan gitu kan. Jadi muslim yang benar itu adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya gitu kan. Kalau misalkan ngikutin kajian online tapi sekiranya nggak ada manfaatnya, itu buat apa? Buang-buang waktu gitu kan. Jadi ditata niatnya,
biar kita bisa fokus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa ya. Doa semoga Allah itu menjadikan setiap pekerjaan kita itu bernilai dan dicatat sebagai pahala. Itu jadi biar kita fokus, karena sebenarnya tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya antara online dan offline. Jadi keduanya sama-sama dicatat kayak gitu. Jadi kita harus bersabar ya dengan pandemi ini, karena memang kalau untuk saya sendiri memang berat ya, memang berat. Serba online itu memang berat, karena kalau misalkan berjamaah kan bisa malu ya ketika kita melakukan sesuatu, ketika wakos sambil ngantuk misalkan, kalau nggak sambil mainin apa itu kan. Kalau offline malu ya, malu masih terlihat sama orang. Kalau offline kan, kalau online kan hanya sendirian. Jadi katakanlah pada diri Allahu ma'i, Allahu syahidi. Jadi Allah itu bersama aku dan Allah melihatku. Kayak gitu. Jadi diniatkan, diperbagus lagi niatnya, dan berdoa biar Allah kasih fokus. Terus yang kedua, mohon maaf tadi Ustazah apa? Yang Ustazah Fani. Masih menyambung yang tadi sih, setelah kita dapat fokusnya, terus terkait manajemen keseharian waktunya, seperti apa kok dari Ustazah Silmi sendiri? Mungkin bisa kita amati dan bisa nantinya kita modifikasi masing-masing. Jadi mengikuti kajian online itu ya, kalau saran saya tidak usah banyak-banyak mengikuti kajian online, tapi ikutin sedikit, namun totalitas di situ. Misalkan mengikuti Hufaz online, program Hufaz online menghafal surat Al-Mulk, ya udah ikuti saja itu satu dulu. Kalau misalkan tahu bahwa dirinya itu belum istiqomah ya, maksudnya belum bisa tuntas, jadi ikuti satu dulu, tapi di situ totalitas, daripada mengikuti banyak tapi bentrok sana sini. Misalkan ikuti program tahsin A terus mengikuti juga program tahfiz B, mengikuti juga program tahfiz C. Nah, nanti kan kalau misalkan kebanyakan itu biasanya lelah. Kalau nggak lelah, waktunya mepet-mepet, atau fokusnya terganggu gitu kan karena banyak. Jadi yang A nggak selesai, yang B nggak selesai, yang C juga nggak selesai. Jadi kalau menurut saya lebih baik ikuti satu-satu terlebih dahulu, tapi fokus totalitas di situ. Jadi expert di salah satunya. Jangan sampai ikut yang A nggak selesai, yang B nggak selesai, yang C juga nggak selesai. Kalau untuk manajemen waktunya itu biasanya masing-masing ya. Jadi masing-masing yang bisa mengukur. Ketika ada misalkan info kajian tahsin online jam 10 malam misalnya. Ya kita kira-kira kalau misalnya jam 10 malam kita bisa ya mengikuti yang itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, tidak usah mengikuti. Jadi untuk segala sesuatu itu disiasati dengan benar ya, disiasati, jangan daftar gimana nanti aja kalau salah waktunya. Nah, jangan seperti itu. Mubin itu selalu serius, karena segala sesuatu dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu saja. Terima kasih banyak. Bener ya, kadang ngeliat kayaknya ini bagus deh perlu, ini kayaknya bagus deh perlu, jadinya ikut, oh iya, akhirnya nggak maksimal ya. Jadi memang fokuskan dulu ilmu-ilmu yang mau diambil, nanti yang lain nanti. Gitu ya. Siap. Iya, karena kunci menuntut ilmu itu kan ada di waktu ya. Maksudnya kita nggak bisa pengen segala sesuatu, pengen ilmu itu dengan cepat. Itu tidak bisa. Ada proses dan ada waktu yang banyak yang harus dikorbankan. Jadi bersabar dulu, selesaiin dulu satu. Misalkan mengikuti daurah makhorijul huruf, selesaikan dulu itu, baru setelah itu mengikuti tahfiznya, karena kan udah selesai itu makhorijul hurufnya. Jadi satu-satu dulu, sabar. Kunci menuntut ilmu itu adalah sabar dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya ketika kita melakukan sebuah kejelekan ya, kadang di dalam hal-hal yang baik itu juga nafsu mengikuti, maksudnya nafsu berkontribusi juga di situ. Jadi kita harus cerdas
menilik ke dalam diri. Misalkan ketika ada kajian ini, wah pengen ini juga bagus, ini bagus, ini bagus. Nah, tidak seperti itu. Dilihat dulu mana yang paling prioritas saat ini, kayak gitu. Insya Allah, siap-siap. Prioritasnya. Jazakillah khair Ustazah Silmi atas penjelasan dan nasihatnya. Terima kasih iya, Ustazah Silmi. Ya, udah jam 9 juga, mungkin kita bisa ini kali ya Ustazah, minta kalimat penutup atau kata-kata penutup dari Ustazah Silmi. Ya, kata-kata penutup ini ada seorang ulama yang mengatakan, ya ulama salaf dulu yang mengatakan, lam ara khalilan yarfa'u khalilahu kal Quran. Jadi artinya seorang salaf ini mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat seorang kekasih yang memuliakan kekasihnya seperti Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kekasih itu pasti akan dimuliakan oleh Al-Quran itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat saja di dunia ini adakah ahlul Quran yang menderita? Saya yakin tidak ada. Karena ahlul Quran itu ya sumber kebahagiaan itu bukan hanya harta ya, bukan hanya harta. Dekat dengan Al-Quran aja itu adalah sumber kebahagiaan. Saya tidak mengatakan orang yang hafiz dan hafizah ya, tidak. Tapi orang yang selalu dekat dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi kekasih ya, maksud dari kekasih itu adalah orang yang senantiasa bersama Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa ingin tahu tentang Al-Quran, baik itu makhorijul huruf, baik itu tafsirnya, baik itu mentadaburinya. Jadi jadilah kekasih Al-Quran. Dan ketika kita menghafal atau membaca Al-Quran itu, kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku keluargamu. Jangan meminta ya Allah, jangan hanya meminta ya Allah jadikanlah aku hafiz atau hafizah gitu. Tapi mintalah ya Allah jadikanlah aku keluargamu. Karena hafiz dan hafizah itu hanya gelar gimana ya? Gelar yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan saat ini. Hafiz dan hafizah itu gelar yang tidak bisa kita dapatkan saat ini. Mungkin saat ini ya al-hafiz, al-hafizah, tapi yang sesungguhnya itu adalah di akhirat nanti. Saat Allah menyuruh kita membaca Iqra warqa wartaqi, warattil bukan maturattil. Maturattil di dunia. Jadi hafiz dan hafizah yang sesungguhnya itu adalah di akhirat nanti. Nah, tetapi tugas kita di dunia ini adalah mengusahakan untuk menjadi hafizah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tidak mengapa sekarang hafal 1 ayat, hafal 2 ayat, hafal 3 ayat misalkan ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk senantiasa berada di dalam perjuangan bersama Al-Quran. Seperti itu. Dan saya tidak mengatakan harus ya. Saya tidak mengatakan harus wajib 30 juz. Tidak. Tapi saya mengatakan istiqomah setiap hari. Karena tidak ada yang lain. Syafaat yang Allah sebutkan itu surga yang paling tinggi itu kan untuk ahlul Quran ya. Kayak gitu. Jadi milikilah keinginan untuk menjadi ahlul Quran lewat cara apapun, lewat cara membacanya, lewat cara menghafalnya, lewat cara mengamalkannya. Ya, intinya jangan pernah berlepas dari Al-Quran. Nah, itu aja. Insyaallah. Terima kasih Ustazah untuk sharing-sharingnya malam ini. Mungkin sebelum penutup di sini aku mau sedikit merangkum materi dari Ustazah Silmi tadi, yaitu bagaimana kita dapat meraih keberkahan Al-Quran dalam menuntut ilmu
dengan memperhatikan adab-adab kita. Disebutkan tadi yaitu ada adab sebelum ilmu, yaitu adab-adabnya, yaitu yang pertama ada ikhlas lillahi ta'ala, 2 berpakaian syar'i dan rapih, yang ketiga adalah mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis, di mana handphonenya harus baterainya harus full, internetnya gimana, dan hal-hal lainnya yang mungkin dapat mengganggu kita dalam proses belajar. Setelah itu meminta izin apabila ada keperluan kepada pengajar, dan yang kelima mengakhiri acara dengan salam. Di sini juga diingatkan lagi sama Ustazah tentang pentingnya ilmu yang kita dapatkan itu bergantung pada adab kita dalam mempelajari ilmu tersebut. Selain itu juga dijelaskan juga tadi bagaimana hukum-hukum dalam membaca Al-Quran saat sedang haid. Ada beberapa pendapat, ada yang mengharamkan, juga ada yang membolehkan. Beberapa yang mengharamkan tetap membolehkan, asalkan untuk keperluan belajar, seperti itu. Dan yang paling terakhir tadi juga Ustazah sampaikan bahwa yang di sini yang penting bukan bagaimana kita menjadi hafiz dan hafizahnya, tapi berdoalah untuk kita bisa menjadi bagian dari keluarga Allah nanti di surga nanti, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustazah Silmi untuk sharing-sharingnya malam ini. Juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini semuanya, buat teman-teman peserta baru pada periode kali ini, sekali lagi ahlan wa salam, selamat bergabung. Semoga kita semua tetap istiqomah berada di dalam komunitas Quran ini. Insya Allah kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya selaku MC, juga selaku dari tim KOF, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Siap. Jazakallah khair semuanya. Jazakallah khair. Terima kasih Ustazah Silmi. Ya, sama-sama. Makannya apa? Buah? Nah, ini namanya iguana. Iguana besar. Coba di Kalau itu namanya Indiana. Indiana. Kalau ini iguana. Iguana binatang padang. Lihat lagi ya, ada apa lagi ya? Ada anjing masuk tas ya? Anjing masuk tas. Emang muat? Ini sudah boleh live ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Mungkin